Ya, pemirsa, sekarang kami sudah tersambung dengan Ibu Lely Pelitasari, Direktur Pelayanan Publik Bulog. Selamat pagi, Ibu Lely. Selamat pagi. Oke, Bu Lely sudah bisa mendengar saya ya. Bu Lely, saya mau tanya, sekarang sudah masuk panen, masa panen. Sebetulnya stok beras kita saat ini bagaimana situasinya? Sampai hari ini, alhamdulillah stok beras cukup aman, Mbak. Ya, itu aja yang bisa kami katakan. Ya, insya Allah cukup aman. Cukup aman itu berarti berapa, Bu, dibandingkan target yang seharusnya? Oh, enggak. Kalau melihat stok itu kita melihat kebutuhan berapa bulan, berapa waktu ke depan. Hari ini ya lebih dari 4 bulan ke depan kita cukup aman. Lebih dari 4 bulan ke depan kita cukup aman? Iya. Oke. Lalu, jadi dalam masa panen ini memang bisa dibilang sangat berdampak, sangat memberikan pengaruh kepada stok beras kita saat ini. Iya, dengan kemunduran panen, masa tanam kemudian panen sekarang, kami masih terus menyerap, kami upayakan maksimal. Kalau dilihat dari tren pengadaan kami, bulan Mei ini masih bagus, sama dengan kemarin pengadaan di bulan April ya, Mbak. Oke. Iya. Bu Lely, tapi kalau misalnya sebetulnya stok kita cukup aman, mengapa ya ini mengemuka wacana bahwa kita akan siap-siap mau impor beras, apalagi ini sudah menjelang bulan puasa dan Lebaran? Ya, bagi kami sebagai operator, kami melihat bahwa pemerintah tentu memiliki pertimbangan ya, Mbak, untuk memberikan statement, untuk mengambil keputusan. Jadi tentu pemerintah punya pertimbangan untuk menyampaikan wacana tersebut. Tentu pemerintah mungkin perlu antisipasi hal-hal yang memang tidak kita harapkan ke depan ya, Mbak. Karena memang kan pola dari panen maupun pola pengadaan ini kan setiap tahun ada puncak, ada kemudian periode defisit. Nah, barangkali dalam konteks itulah pemerintah menyampaikan atau memberikan wacana itu. Ini kami kalau ini sebagai operator, bentuk antisipasi, iya, barangkali kalau ya, ini Mbak. sebagai bentuk antisipasi, kita kan stoknya selama 4 bulan ke depan, Anda bilang sebetulnya sudah cukup aman. Jadi ini maksud Anda ini untuk antisipasi dalam jangka panjang lagi? Barangkali begitu, ya. Tentu pemerintah yang lebih memahami pertimbangan tersebut ya, Mbak. Bagi kami sebagai operator, Bulog adalah operator, jadi sesuai dengan impres yang kami terima dalam penugasan pengadaan gabah dan beras ini, prinsipnya Bulog siap. Oke, ngomong-ngomong soal impres, Bu Lely, saya ingin tanya, apakah dengan impres saat ini nomor 5 tahun 2015 yang menetapkan bahwa HPP, harga pembelian pemerintah itu Rp3.700 per kilogram, apakah itu mempengaruhi kemampuan Bulog untuk menyerap gabah petani? Iya, HPP ini, impres ini kan mengatur HPP ya, Mbak. HPP sendiri sebetulnya fungsinya dua. Satu, memberikan perlindungan kepada produsen atau kepada petani. Kemudian yang kedua itu untuk fungsi penyerapan stok pemerintah. Nah, dari kedua fungsi itu ada satu hal lagi di dalam impres ini adalah timingnya. Nah, kemarin memang impres ini diterbitkan itu setelah panen ya, Mbak ya, setelah sudah memasuki masa panen. Itu juga sangat mempengaruhi di dalam percepatan pengadaan oleh Perum Bulog. Nah, kalau dilihat dari harganya, karena sebelumnya memang harga sudah bergerak cukup tinggi, karena memang ada periode di awal tahun ya kita memiliki waktu yang di mana harga beras dan harga beras terutama itu sudah melambung lebih tinggi, sehingga HPP yang ditetapkan memang itu juga mempengaruhi terhadap penyerapan oleh Bulog ya, Mbak. Kira-kira seperti itu. Oke. Ya, berkaitan dengan harga yang melambung lebih tinggi, apakah ini juga dikarenakan karena sebetulnya petani lebih memilih untuk menjual gabah mereka kepada pedagang besar karena nilai yang ditawarkan oleh pedagang besar lebih tinggi dibandingkan dengan HPP? Ya, di sisi itulah barangkali HPP yang tadi fungsi pertama HPP memberi perlindungan dasar kepada petani itu sudah terpenuhi. Artinya sudah sukses pemerintah memberikan kepada petani harga yang lebih baik ya. Artinya
petani lebih senang menjual karena di luar itu harganya lebih tinggi dari HPP yang ditetapkan. Berarti di fungsi itu sebetulnya sudah selesai tuh fungsi HPP-nya, sudah sukses bahwa petani. Bagaimana maksudnya Mbak Lely sudah selesai kalau misalnya petani ini lebih memilih menjual kepada pedagang besar? Karena kalau dijual kepada pedagang besar, akhirnya ujung-ujungnya harga yang masuk ke pasaran juga jauh lebih tinggi dari harga yang seharusnya. Ngelihatnya gini Mbak, bahwa stok yang dimiliki oleh Bulog itu kan hanya tidak sampai 10% dari total cadangan beras nasional. Nah, 90%-nya itu beras kita ada di rumah tangga petani, ada di pedagang, ada di pasar, ada di rumah kita sendiri barangkali. Nah, jadi ketika fungsi yang pertama tadi HPP sebagai perlindungan dasar, berarti petani tidak banyak kemudian harus terpaksa menjual dengan harga yang lebih rendah. Tapi karena dia punya pilihan, apakah menjual kepada Bulog atau menjual kepada pasar atau penggilingan atau siapapun di luar Bulog dengan harga yang lebih baik. Artinya kan petani bisa mendapatkan harga lebih baik kan dari 7.300 atau dari 37 gitu. Tapi hari ini sebetulnya pengadaan kami Bu Lely, dilanjutkan dulu Bu, diselesaikan dulu tadi. Iya, tetapi begini Mbak, yang kita lihat tentu bagaimana HPP ini tadi dengan dua fungsi tersebut bisa dilakukan dan kami coba lakukan semuanya secara maksimal untuk menyerap lebih banyak dan sesuai dengan arahan pemerintah. Kami juga melakukan pengadaan dan pembelian langsung kepada petani dan di beberapa titik ya kami lakukan itu sampai melalui satgas-satgas kami itu juga langsung kita beli gitu Mbak. Tadi Bu Lely menyebutkan bahwa Bulog ini hanya menguasai sekitar 10% cadangan beras nasional, 90%-nya tersebar keluar. Kalau 90%-nya tersebar keluar, bagaimana Bulog bisa menjaga stabilitas harga, Bu? Ya, fungsi stabilisasi ini dilakukan kan 2 kali ya Mbak, artinya terhadap dua pihak, terhadap petani dengan konteks subsidi dan yang kedua terhadap konsumen. Pengalaman selama ini pun, selama Bulog berdiri sejak 48 tahun, kebetulan hari ini Bulog ulang tahun, 48, itu memang penguasaan selamat ulang tahun ya Bu Lely ya untuk Bulog. Terima kasih Mbak. Kemarin 10 Mei sebetulnya hari ini kami upacara. Jadi selama kurun waktu itu, penguasaan selama ini memang paling tinggi hanya 10%. Nah, dengan 10% tersebut, pemerintah memang berupaya untuk menstabilkan hanya pada waktu-waktu tertentu kan Mbak. Pada saat misalnya paceklik di akhir tahun, kemudian pada saat menjelang Ramadan, menjelang Lebaran di mana kebutuhan bertambah. Nah, fungsi 10% itu atau kurang dari 10% itu selama ini memang cukup efektif lah untuk mengimbangi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada saat harga mengalami gejolak. Oke, jadi Anda menganggap itu cukup efektif ya, 10% tadi pun sudah cukup bisa mengatasi. Ya, lebih banyak tentu lebih baik begitu ya, tentu. Tapi kan kita juga kembali pada jadi Anda menganggap 10% itu aman ya? 10% aman? Pengalaman kami selama ini menunjukkan seperti itu, tetapi barangkali kalau kemudian ada kebijakan yang membuat stok pemerintah jauh lebih besar, tentu itu jauh lebih aman. Oke, kalau aman berarti maksud Anda kita tidak perlu impor nih dalam waktu dekat, begitu tidak? Kalau keputusan itu tentu kembali tadi Mbak, seperti saya katakan, pemerintah tentu punya pertimbangan sendiri untuk mengambil. Kalau pertimbangan Bulog seperti apa Bu Lely? Kalau bagi kami, tugas kami sebagai operator, kami melaporkan pengadaan kami sekian, stok kami sekian, tentu kembali kemudian keputusan ada di pemerintah. Baik, sebelum saya sambung ke Bu Lely lagi, di sini sudah ada Mazul dari Asosiasi Pedagang Pasar Induk Cipinang. Mazul, pagi Pak Zul. Pagi Pak Zul disapa dari Bu Lely itu. Pak Zul, saya mau tanya,
Kalau misalnya tadi Bu Leli bilang stok kita sebetulnya cukup dalam masa panen ini justru cenderung baik, sebetulnya yang Anda lihat di lapangan apakah demikian juga? Kalau saya melihat di lapang, Mbak, ya kalau beras untuk saat ini aman ya. Untuk 4 bulan ke depan saya rasa cukup aman. Termasuk harga pun saya rasa cukup aman ya. Sebab kenapa? Sesuai yang kita harapkan bersama di saat bulan Maret April kemarin, harga beras sudah kembali normal kembali, harganya sudah kembali, harga terendah sekarang 7.500 perak per kilo kualitas IR64 kualitas 3. IR64 kualitas 2 itu harganya 8.500 sampai 9.000. Kualitas pertama, kualitas 1 adalah 9.000 sampai 10.000. Jadi saya rasa untuk ke depan, termasuk untuk lebaran puasa yang akan datang, stok beras saya rasa cukup aman. Kalau harga yang sampai ke konsumen apakah juga cenderung aman? Saya rasa cukup aman ya Mbak ya. Konsumen itu saya rasa tidak akan jauh mengambil keuntungan sesuai dengan berapa harga di pasar induk, menambah ongkos dari pasar induk ke pasar wilayah yang tempat dia punya. Oke, baik. Nanti kita akan sambung lagi, Mas Zul, tapi kita harus jeda lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Bincang Pagi.